Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the highlight of this video. Inilah tebak-tebakan menjebak untuk hiburan. Ikuti soalnya di awal video dan jawaban menjelang akhir video ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 121. Nasi yang harus selalu dipegang dan dijaga adalah nasihat. Nasihat, ya. Baik, sampai pada episode 121 ini adalah soalnya apa yang ada di depan kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Apa yang ada di depan kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Baik, saya sampaikan quote untuk video kali ini. Tidak setiap orang yang melempar kepada suatu arah yang dituju itu mesti mengenai, yakni pada sasarannya. Maksudnya apa? Kalau mempunyai tujuan lalu tidak berhasil, hendaknya jangan terlalu menyesali diri. Sebab segala sesuatu itu ada di tangan kekuasaan Allah. Tetapi kita wajib tetap berusaha untuk menghasilkannya, dan setelah berusaha barulah bertawakal. Mengenai hasil atau tidaknya itu tergantung Allah. Jadi jangan terlalu menyesal kalau sudah kita usahakan, tetapi kita tetap wajib berupaya. Baik, jawaban untuk soal pada episode ini adalah apa yang ada di depan kita tetapi tidak bisa dilihat atau kita tidak bisa melihatnya, yaitu masa depan. Masa depan. Baik, sampailah kita pada episode 122. Soal 122 adalah buah apa yang pandai melaut? Buah apa yang pandai melaut? Baik, saya sampaikan quote-nya. Seseorang itu dapat dinilai dari kedua benda kecilnya, yaitu hati dan lisannya. Artinya apa? Jikalau hati dan lisannya seseorang itu baik, orang itu pun jelas orang yang baik dan perlu dihormati. Sedangkan kalau keduanya itu buruk, yaitu hati maupun lisannya buruk, maka lebih baik jangan didekati. Jadi pilihlah teman, sahabat, atau karib itu yang benda kecil ini baik, yaitu hati dan lisannya. Baik, jawaban soal 122 pada episode 122. Buah apa yang pandai melaut? Yaitu buah pepai. Buah pepai atau buah pepaya. Pepai, popeye itu kan pandai melaut. Jadi buah pepaya. Baiklah, kita sampai pada episode 123. Soal nomor 123. Sebutkan 10 binatang buas dalam 5 detik. Sebutkan 10 binatang buas dalam 5 detik. Oke, quote untuk video ini. Seorang manusia itu tentu sangat menginginkan kepada suatu yang belum dapat diperolehnya. Artinya apa? Manusia itu sedikit atau banyak pasti mempunyai sifat tamak. Sebab kalau menginginkan sesuatu dan belum dapat diperolehnya, pikirannya selalu tertumpahkan kepada apa yang diinginkannya itu. Padahal jikalau sudah dapat diperolehnya, maka sikapnya biasa-biasa saja.
tetapi masih ada lagi keinginannya kepada yang lain. Memang, jikalau tidak demikian, kiranya bukan manusia namanya. Jadi sifat manusia yang kepingin memiliki segala sesuatu itu namanya manusiawi. Tetapi jangan sampai tamak. Oke, sekarang jawaban soal 123. Sebutkan 10 binatang buas dalam 5 detik. Oke, kita hitung. 1, 3, 2, 1. 10 binatang dalam 5 detik. 10 ekor singa. Nah, itu tidak ada 10 detik, tidak ada 5 detik. Paling 3 detik aja nggak ada. Jadi jawabannya 10 ekor singa. Nah, itu tidak ada 5 detik. Oke, sampai kepada episode 124. Soal nomor 124. Buah apa yang paling sopan? Buah apa yang paling sopan? Sambil Anda berpikir, saya sampaikan quote-nya. Sendaguro yang melampaui batas itu menyebabkan dendam dalam hati dan menghilangkan kewibawaan. Jadi manakala Anda bersendaguro, jangan melebihi batas. Artinya tertawa sampai berbahak-bahak, sampai merendahkan orang lain dan sebagainya. Baik, saya sampaikan jawaban soal 124. Buah apa yang paling sopan? Yaitu buah mangga. Monggo, mangga, monggo. Ya. Baiklah, kita sampai pada episode 125. Soal ke-125. Hewan apa yang suka belanja dan mengeluarkan uang? Hewan apa yang suka belanja dan mengeluarkan uang? Baik, sambil Anda berpikir, ini quote-nya. Sebaik-baiknya pemberi pendidikan, kesopanan ialah masa. Sebaik-baiknya pemberi pendidikan kesopanan adalah masa. Artinya apa? Jikalau seseorang itu sudah berpengalaman, seorang berpengalaman banyak karena banyak bergaul dengan berbagai manusia yang berbeda-beda sifat dan wataknya, maka ia akan dapat mengambil kesimpulan mana pendidikan kesopanan yang baik dan perlu dicontoh dan mana pada perilaku yang buruk yang perlu ditinggalkan. Itulah perlunya selalu bergaul. Mengetahui kita bisa memilih mana yang baik, mana yang sopan, dan mana yang tidak baik, atau mana yang tidak sopan. Baik, quote-nya untuk episode jawaban soal 125. Binatang apa yang suka belanja dan mengeluarkan uang? Yaitu tupai. Tupai itu membayar. Jadi tupai yang suka di pohon-pohon itu. Oke. Sekarang episode 126. Soal ke-126. Muka siapa yang paling lebar? Muka siapa yang paling lebar? Sambil Anda berpikir, saya sampaikan quote-nya. Kecerdikan, yakni sifat pandai menarik hati orang banyak, itu ialah bersikap sabar dikala marah dan suka memberi pengampunan dikala memiliki kekuasaan untuk memberi balasan atau pengampunan. Jadi ini yang namanya cerdik itu adalah pandai menarik hati orang banyak dengan cara ya pintar minta maaf dan bisa memberi maaf. Baik, jawaban untuk episode 126. Muka siapa yang paling lebar adalah muka bumi. Muka bumi. Baik, sampai pada episode 127. Soal nomor 127. Jenis tambang apa yang paling banyak
dan sering digunakan di rumah. Jenis tambang apa yang paling banyak dan sering digunakan di rumah? Baik, sambil berpikir, inilah quote-nya. Hawa nafsu itu gemar sekali untuk mencintai sesuatu yang kontan atau cepat diperoleh, sekalipun akibatnya belum tentu membawa kebaikan. Jadi jangan menuruti hawa nafsu. Baik, jawaban soal 123. Jenis tambang apa yang paling banyak dan sering digunakan di rumah? Yaitu tambang tali jemuran. Tambang tali jemuran. Baik, sekarang episode 128. Soal nomor 128. Buah apa yang paling sedih dan tak menghasilkan? Buah apa yang paling sedih dan tak menghasilkan? Baik, sambil dipikirkan saya berikan quote-nya. Para manusia itu adalah budak daripada perbuatan baik. Maksudnya apa? Seluruh manusia itu mempunyai ciri khas, yaitu suka menghambakan diri kepada orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin mempunyai banyak pengikut, jalan satu-satunya yang wajib kita tempuh lebih dahulu ialah memberikan jasa baik kepada umat manusia itu. Jadi, tolonglah orang lain dahulu, jangan Anda minta tolong terlebih dahulu. Oke, jawaban nomor episode 128 atau soal nomor 128. Buah apa yang paling sedih dan tak menghasilkan? Yaitu buah anggur. Buah anggur. Kenapa? Nganggur itu kan sedih dan tidak punya hasil. Episode 129. Soal nomor 129. Bagaimana cara membuat kecoa jadi enak baunya? Bagaimana cara membuat kecoa menjadi enak baunya? Sambil dipikirkan, saya sampaikan quote-nya. Umat manusia itu akan menjadi bahan pembicaraan, yakni akan mempunyai cerita dalam masing-masing riwayat hidupnya. Maka, berbuatlah engkau agar supaya engkau menjadi manusia yang terbaik ceritanya, yakni biografinya atau riwayat hidupnya yang pasti akan diketahui oleh generasi di belakang nanti itu baik ceritanya. Jangan meninggalkan kisah yang buruk dalam kehidupan. Baik, jawaban nomor 129. Bagaimana cara membuat kecoa jadi enak baunya? Hilangkan K di kepala dan AK di buntutnya. Kecoa itu kepalanya K dan belakangnya AK. Maka kalau itu dihilangkan menjadi eco. Eco itu enak. Oke. Episode 130. Soal nomor 130. Buah apa yang selalu bahagia? Buah apa yang selalu bahagia? Oke, sambil dipikirkan, saya berikan quote-nya. Seluruh manusia itu adalah merupakan musuh dari apapun yang belum dimengerti. Maksudnya, kalau kita sedang merencanakan sesuatu, maka kalau kita sodorkan pada orang banyak, mereka pasti akan memiliki berbagai macam pendapat. Yang pertama, mereka menyetujui kalau sudah mengerti kebaikannya apa yang direncanakan itu. Yang kedua, mereka menentang atau memusuhi atau menolak. Ini ada kalanya memang belum mengerti benar-benar dan akan kemanfaatannya dari rencana tersebut, atau memang rencana itu dianggap tidak membawa kebaikan. Jadi, sekalipun sudah mengerti, tetap menentang. Menghadapi golongan ini memang wajar. Tetapi menghadapi golongan yang tidak mengerti itulah yang sukar. Sebab wajib
disadarkan terlebih dahulu. Jadi kalau Anda memiliki pendapat yang itu tidak umum, maka harus bersabar untuk pendapat itu agar bisa diterima orang lain. Setelah orang lain itu bisa mengerti akan manfaatnya, insya Allah pendapat Anda akan diterima. Baik, jawaban soal nomor 130. Buah apa yang selalu bahagia? Yaitu buah kurma. Kenapa buah kurma? Kurma itu syukur dan menerima. Orang yang bersyukur dan menerima, dia hidupnya akan bahagia. Semoga bermanfaat. Baik, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat unggahan atau video ini adalah untuk membunuh lupa. Ketika saya sudah pensiun, maka banyak waktu yang terluang, dan kalau saya tidak membuat kegiatan yang positif, saya akan menjadi lupa dan pikun. Maka waktu yang ada, saya membuat unggahan video seperti ini. Yang kedua, saya ingin meninggalkan jejak digital. Apa maksudnya? Yaitu ketika nanti saya sudah meninggal, mudah-mudahan unggahan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Masih bisa ditonton dan masih bisa dinikmati. Kalau dulu jejak digital, jejak orang yang hidup dan mati dikenang itu dengan buku, tapi sekarang sudah ada medsos seperti ini, kita manfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga adalah saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya anak cucu saya. Mengapa bisa? Apakah bisa? Ya, karena di setiap awal dari soal, awal dari episode, selalu saya berikan quote yang berisi akhlakul karimah. Itu kalau diperhatikan, mudah-mudahan kita akan bisa memperbaiki kepribadian kita. Yang keempat, saya pesankan kepada para pemirsa, khususnya yang muslim, juga anak-anakku seluruhnya, keturunanku seluruhnya, jangan tinggalkan sholat. Ayo tegakkan sholat. Yang laki-laki supaya bisa berjamaah di musola atau di masjid ketika sholat wajib. Ya, kalau yang putri silahkan berjamaah di rumah. Kalau mau di masjid jangan dilarang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, ya, supaya kita itu tetap menegakkan sholat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian itu meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Jadi sampai akhir hayat agar peluklah agama Islammu ini, jalankan kewajiban dan jauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga berpesan, manakala kalian mendapati satu kesulitan, maka cara yang paling ampuh adalah laksanakan sholat sunnah, kemudian berdoa, kemudian sabar. Ya, insya Allah Allah akan memberi jalan. Disclaimer-nya, kemungkinan di dalam video ini ada kesamaan, baik nama, ide, maupun kata-katanya. Saya mohon maaf, dan itu kebetulan. Tapi kalau mengganggu, jelas maafkan segala kesalahan saya. Yang kedua, saya sampaikan bahwa saya bukan seorang pelawak, saya bukan seorang ahli berpikir, saya bukan seorang dukun, saya bukan seorang spiritualis, tetapi saya manusia biasa. Maka tentu unggahan-unggahan ini banyak yang keliru, hendaknya mohon dimaafkan. Yang ketiga, mungkin caption, kemudian gambar, dan judul di dalam thumbnail mungkin berbeda isinya dengan video yang ada di sini. Maka saya mohon maaf, ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini
Khususnya saya tujukan kepada anak cucu dan keturunan saya. Tapi manakala Anda yang bukan famili saya mau mengikuti terus, mau menikmati video ini, dan mau mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Yang terakhir, video ini isinya mungkin pendapat yang subjektif. Oleh karena itu banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan. Maka mohon bisa disempurnakan, dan kalau ada kurang mohon dimaafkan. Baik, kalau ada yang baik, pakailah. Itu datangnya dari Allah. Tetapi kalau ada yang tidak baik, itu adalah karena kebodohan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya doakan, mudah-mudahan Anda sekeluarga, kalian semua anak cucu saya, mudah-mudahan diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan keberkahan, dan diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.